A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena izinnya, rahmatnya serta kasih sayangnya yang masih lagi memberi kita kesempatan untuk berkumpul mengaji pada malam hari ini, dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai. Bermula dunia itu penjara mukmin. Bermula itu penjara mukmin yang mana ia menyalahi hamba itu atas segala jawab dalam dunianya, dan hinalah atas barang yang datang ia akan dia, maka hendaklah barang yang datang atasnya daripada demikian itu dengan sir. Tuan-tuan dan puan-puan, dia bilang sesungguhnya dunia itu adalah penjara bagi orang yang mukmin. Sudah kita pahami nih ya, dunia. Dia bilang penjara. Betapa banyaknya lah dunia ini yang memang betul-betul memenjarakan kita. Bentuk dunia yang memenjarakan kita sehingga kita tidak bisa merasakan Tuhan kita. Karena sesungguhnya apabila kita ya, tuan-tuan dan puan-puan, dunia ini masuk ke dalam hati, sesungguhnya payah kita lepasnya. Karena sesungguhnya hati kita belum duduk lagi. Duduk maksudnya belum kenal lagi kita, belum merasakan lagi kita Allah tuh bagaimana. Selagi kita belum bisa merasakan itu, jangan sekali-sekali memancing dunia itu datang. Karena sesungguhnya apabila terkena saja sedikit, maka dia akan memenjarakan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka hati, perasaan dan pikiran kita fokus ke dia aja. Kalau tak ada pertolongan Allah tuh, tak akan bisa dilepaskannya kita. Kalau penjara luar ini mungkin masih ada jangka waktu yang telah ditentukan, 5 tahun, 10 tahun, masih adalah kesempatan kita keluar. Ini selagi tak ada pertolongan dari Allah tuh tak akan bisa kita keluar. Maka teruslah kita terpenjara. Dan dia bilang ini terutama bagi orang yang mukmin. Dia bilang, kehendaklah hati kita nih berdasarkan dengan sir. Jangan lagi dengan nia. Sir itu apa? Ini saya jelaskan sedikit. Sir itu sebenarnya rasa, tuan-tuan dan puan-puan. Rasa yang berasal dari zat. Sir itu berasal dari zat. Zat itu dia. Jadi berpasanganlah dia antara zat, sir dan asmanya. Asma itu namanya. Apabila kita menyebut namanya, maka terasalah sir. Dari mana sirnya? Dari zatnya. Zat itu siapa? Dia. Jadi kalau kita luangkan hati kita luangkan waktu perasaan kita, pikiran kita untuk merasakan atau menyebut nama Allah tuh, lalu kita tiadakan yang lain dalam hati kita selain Allah tuh, insya Allah datanglah sir itu sama kita, baik dalam bentuk perasaan maupun perbuatan, tuan-tuan dan puan-puan. Karena sebenarnya sir itu tak jauh-jauh dari perintah Allah tuh. Kalau bisa saya bilang, sir itu bentuk rasa yang memerintahkan kita daripada Tuhan. Jadi dia bilang, hendaklah kita membuat sesuatu itu berdasarkan sir, rasa Allah, bukan rasa kita ya. Bukan juga kita cari-cari yang mana sir itu. Jadi bagaimana Tuhan agar kita bisa merasakannya? Tiadakan dulu. Fokuskan hati kita. Fokuskan pikiran kita. Rujukkan dia ke dalam hati sanubari kita. Yang paling dalam. Tadakan yang lain. Yang ada hanya dia. Insya Allah, begitu sebut namanya Allah saja, bergetar hati kita, terasalah dia yang sebenarnya. Maka begitu terasanya dia, diperintahkannya lah kita sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan kita atau keinginan nafsu kita atau keinginan dunia kita. Selagi masih ada dunia yang awak pegang, tuan-tuan dan puan-puan, dunia yang awak cari,
Walau sedikit sekalipun, tak akan pernah manusia itu atau hamba itu atau insan itu merasakan Tuhannya, tak akan bisa tuh. Maka kita tahulah sebenarnya rahasia kenapa Rasulullah itu lebih memilih tidak punya apa-apa. Karena dengan tidak punya apa-apa, dia senantiasa merasakan Tuhannya. Kan kita enggak. Maaf nih ya, saya bukan mencela siapapun. Saya bukan nuduh siapapun nih. Kita masih punya namanya kereta, sepeda motor. Itu kita beli dari keringat kita sendiri. Kalau ini masih ada, tak akan pernah kita merasakan Allah Ta'ala. Atau mobil yang punya mobil, atau rumah yang punya rumah. Kalau kita merasa diri kita yang membuat, diri kita yang nyari, apalagi kita merasa memiliki, tak akan pernah kita bisa merasakan Tuhan, tuan-tuan dan puan-puan. Makanya ayah saya tuh, dibilangnya sama saya pada saat saya mau beli kereta atau sepeda motor, jangan kau beli nak. Kau terima aja yang ayah punya nih, dari Allah nih. Sekarang baru saya tahu maksudnya. Apabila saya beli sendiri, tidak akan pernah saya bisa merasakan Tuhan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Sesungguhnya saya telah memupuk untuk diri saya sendiri. Saya tak pernah namanya memandang daripada Allah, nggak ada itu. Lebih bagus kita nggak punya apa-apa. 1000 perak pun kita simpan di rumah. Kalau kita merasa memiliki, kalau kita yang mencari, tak akan pernah kita merasakan Tuhan kita. Tak akan pernah jumpa tuh. Makanya ayah saya begitu dia mau pulang, apa yang dibilang? Tidak ada lagi samaku. Tanah semua sudah kukasih. Rumah anak-anakku semua sudah kubuatkan. Semua nggak ada lagi apa yang kupegang. Sampai HP-nya sendiri pun yang terakhir dia pegang untuk bikin statusnya diserahkannya sama anak tirinya. Nah, begitu diserahkannya langsung dia pulang meninggal. Begitulah dia nak menyerahkan semua hartanya. Semua kepunyaan Allah terhadap Allah itu sendiri. Untuk Allah itu juga. Karena dia yang punya, bukan punya dia. Kita ini cemana? Setahu saya Tuan Guru ini buat rumahnya bukan untuk dia. Untuk kebutuhan orang banyak. Kan begitu banyaknya kamar. Apakah terpakai kamar itu sama Tuan Guru itu semua? Kan enggak. Tetap 1 atau 2 kamar yang terpakai. Lebihnya untuk umat. Ayah saya juga begitu. Tak pernah dia bilang buat rumah tuh dengan keinginan dia, dengan nafsunya. Pasti karena Allah tuh. Sakit mata orang tuh nengok rumah ayah saya yang hanya berlandaskan tanah, beratapkan tikar atau terpal. Akhirnya datang pertolongan Allah tuh, yang daripada Allah tuh bantu ayah saya untuk membuat itu. Ayah saya nggak mau, bukan dia nggak ada duit. Begitulah agar terjaga hatinya, agar bisa selalu senantiasa hatinya untuk mengingat Allah atau merasakan Allah tuh. Kita terlalu banyak kita masukkan ke dalam. Yang ada saja dah buat penghalang kita sama Allah tuh. Masukkan lagi, masukkan lagi. Tak sudah-sudah. Itu maka tak terasa yang sebenarnya itu bagaimana, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya Tuan Guru itu ngajar untuk mentiadakan diri, mentiadakan semuanya. Bukan diri aja, semua yang ada dalam diri tiadakan semuanya. Jangan sampai ada. Ini kita cari juga biar supaya dia ada. Kita juga bilang bahwasannya Allah Ta'ala itu sayang sama kita. Oh enggak lah. Kalau Allah itu sayang, ditiadakannya punya kita semua agar kita merasakannya. Agar datang perintah dari dia, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Allah itu tetap memang maha penyayang dia. Walaupun kita tak ada apapun yang bentuknya dunia, zahir kita, Allah akan menyelesaikan hal keadaan. Tapi yang terutama hati kita senantiasa dekat sama dia. Cuman nggak pernah kita memandang itu. Kita selalu mandang yang fokus yang utama itu dunia. Itu nggak bisa kita tokohi perasaan kita, walaupun amalan dah hakikat. Ini saya buka lah semalam tuh yang kami pergi ke Rantau. Ke rumah salah satu murid. Kalau pada saat itu ada salah seorang saja di antara kami yang pergi, itu dia sur, terukumlah dari sana. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena keinginan dia, setiap keinginan pasti akan hukum dia. Kalau tidak badannya capek secapek-capeknya, perasaannya akan hancur sehancur-hancurnya. Tapi kalau dia datang seperti Tuan Guru tuh, bukan karena keinginannya, tapi karena kebutuhan umatnya, insya Allah terjagalah hatinya. Terjagalah perasaannya. Amanlah dia. Jadi nggak ada sedikit pun yang dibuat Tuan Guru tuh sesuai dengan keinginan dia, nggak ada. Ngaji ini aja pun tuan-tuan dan puan-puan, kalau suruh awak ngaji nih, nggak ada tuh, dihukumnya awak. Makanya berpegang ke perintahnya, maka tak ada sur di situ. Yang ada harus sir dari dia. Rasa dia tuh yang buat awak ngaji datang kemari. Tapi untuk mendapatkan itu, buang dulu yang ada. Saya bukan juga nyuruh tuan-tuan dan puan-puan buang harta benda. Enggak. Tidak juga begitu. Yang ada sudah. Jangan masukkan dia ke dalam lagi.
Itikatkan awak dalam hati bahwasanya sesungguhnya harta yang awak punya hanya titipan. Karena suatu saat kita akan dipanggil Allah, ataupun harta kita sebentar saja akan diambil Allah. Hilang begitu saja. Tuan-tuan dan puan, saya intip tuan guru tuh. Hanya untuk menyelamatkan misalnya, anaknya kemarin waktu pada saat masuk kolam, HP-nya rusak. Lalu, apakah ada tuan guru terniat untuk beli lagi? Padahal itu satu kebutuhan untuk tuan guru itu berdakwah atau mencari informasi atau bagi murid yang memang betul-betul butuh dengan gurunya. Itu kan kebutuhan jadinya. Walaupun kebutuhan bukan untuk dia, untuk orang. Tapi apakah ada keinginan tuan guru itu untuk belinya? Enggak ada. Karena apabila dia beli, itu akan hanya menjadi satu penghalang, hijab sama dia. Untuk merasakan Allah tuh. Maka ditunggunya yang dari Allah. Siapalah sangka. Adik iparnya Tuan Fuad. Yang memang udah lama dia tak kemari. Dibelikanlah Tuan Guru tuh. Apakah Tuan Guru tuh mandang itu? Enggak. Yang dipandangnya perasaannya. Apakah ada senang mendapatkan itu? Ternyata enggak ada. Itulah rezeki yang sebenarnya. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang bentuknya dunia, tiada senang hati kita untuk mendapatkannya atau merasakannya. Yang kita senang, yang kita intip pada saat itu ada apa? Allah Ta'ala itulah, tuan-tuan dan puan-puan. Makanya saya intip terus Tuan Guru ini. Tidak dikasihnya sedikit pun masuk dunia itu dalam hatinya, termasuk anaknya. Masuk anak dalam kolam itu biasa aja dia. Udah siap dia. Kalaupun nafsunya ngelupur sakit pada saat itu, nengok anak gelam, dibuangnya itu. Mohon dia sama Allah Ta'ala. Agar ambil hatinya balik. Tak mau dia itu. Kalaupun seandainya anak istrinya yang menghalanginya kepada Tuhannya, ambil ya Allah, dia bilang. Ambil tuh. Kalau memang anak istri awak menghalangi awak untuk kepada Allah, ambil. Sampai begitu. Ini saya dengar dari ayah saya dulu. Kalau seandainya anak istri saya menghalangi saya kepada Allah, maka siap saya untuk membuangnya. Cuma keputusan ayah saya dalam bertuhan. Ada nggak kita jumpai dalam perasaan kita masing-masing?